Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diingatkan untuk senantiasa menyadari bahwa Allah sudah menganugerahkan kepada Anda, saya, serta kita semua kemampuan untuk menanggapi karya keselamatan yang berasal daripadanya. Maka hendaknya kita senantiasa menguatkan iman untuk menghidupi sabda Allah dengan tekun dan setia. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menjadikan kami umat pilihan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin menyadari segala kebaikan-Mu dan mewartakannya dengan tulus hati di setiap persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Anda, saya, serta kita semua diingatkan bahwa Allah telah memilih kita sebelum menciptakan jagat raya. Artinya Anda, saya, serta kita semua dipanggil untuk hidup sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Allah. Mestinya kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang senantiasa menyertai kita menjadikan Anda, saya, serta kita semua senantiasa menyadari sebagai orang yang mengenal Tuhan dan mengaku diri beriman, selalu mau menghadirkan kasih Allah secara nyata di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Sebab kita harus tahu bahwa di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah memilih Anda, saya, serta kita semua. Dan kita sudah diadakan dan diciptakan kudus adanya. Maka mestinya di dalam perjalanan hidup kita, kita senantiasa setia dan mau berproses belajar di dalam kekudusan. Memang menjadi kudus di dalam keseharian kita tidaklah mudah. Ada begitu banyak tantangan yang mungkin membuat kita mengalami begitu banyak tantangan. Tetapi melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kita diingatkan betul bagaimana Allah sudah memilih Anda, saya, serta kita semua. Tinggal keputusannya, apakah kita mau mengikutnya, mendengarkan sabdanya, dan melaksanakan di dalam hidup atau tidak. Ataukah kita justru membiarkan ambisi dan keinginan kita menguasai dan memimpin hidup kita. Oleh karenanya kritik Yesus hari ini yang disampaikan dan yang kita dengarkan dari Injil Suci menurut Lukas, jelas Yesus mengatakan bahwa celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan membuat tugu peringatan berarti kita membenarkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Seringkali di dalam mengambil sebuah keputusan kita tidak berpikir panjang atau berpikir secara bijaksana hanya karena ingin namanya dipuji dan dimuliakan, bahkan dianggap paling berjasa meskipun caranya itu tidak tepat. Seringkali kita menggebu-gebu supaya target yang menjadi impian dan harapan kita segera tercapai. Meskipun cara-cara yang kita ambil itu adalah cara yang ilegal, cara yang mestinya tidak boleh diambil sebagai
pribadi yang mengenal Allah, tetapi karena ingin dipuji, karena ingin dikenang sebagai orang yang paling berjasa, menjadi orang pertama yang membangun suatu tugu peringatan. Tetapi dengan kata lain, kita membenarkan sesuatu yang salah. Sebagai orang beriman, mestinya ia mampu menuntun orang lain kepada jalan kebenaran. Ketika ia menemukan orang yang salah, ia tidak menghakimi, menemani, menunjukkan kesalahannya, dan hidup dalam kebenaran. Dan ketika ia hidup dalam kebenaran, ia mampu menginspirasi orang lain untuk hidup di dalam kebenaran dan terlibat di dalam pelayanan secara benar. Bacaan hari ini memang sangat sulit, tetapi di dalam doa, di dalam usaha dan ketekunan serta kerja keras kita, percayalah bahwa Allah akan menjadikan semuanya nyata di dalam persiaran hidup kita. Jangan takut bahwa kita akan mengalami kegagalan. Yang penting kita mengusahakan apa yang menjadi bagian dari kita. Sisanya biarkanlah Tuhan yang sungguh berkarya dan menghadirkan secara nyata di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kecenderungan kita sebagai orang beriman seringkali ingin meninggalkan suatu jejak monumental yang begitu wah supaya kita dikenal. Tetapi sebagai orang beriman, mestinya ia berpikir untuk meninggalkan sesuatu yang bernilai kebaikan, yang mampu menghasilkan buah dan membuat banyak orang semakin terlibat dan memuliakan Tuhan, dan membuat gereja semakin hidup, berkembang, dan berbuah kebaikan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.